Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 3 tahfiz mau mempersembahkan sesuatu untuk Nini Tuhan. Mulai ya. Wahai guru kami, Engkau bukanlah ayah kami. Engkau bahkan tak sedar dengan kami. Kau ajarkan kami membaca Al-Quran, bahkan sampai menghafalnya. Mendidik berperilaku sopan, mengerti berbagai ilmu. Sering kami bertingkah tidak patuh padamu, tidak mendengar nasihatmu. Jadwal-jadwal yang terpampang rapi sering kami tidak laksanakan. Bahkan tangan kananmu pun tak mau kami dengarkan. Kami sering mengiyakanmu, tapi hanya di mulut. Sering kau diremehkan, bahkan dianggap kau tak punya pekerjaan. Namun engkau tetap berjuang. Hujan tak menyurutkan niatmu, teriknya matahari tak mematahkan semangatmu. Lelah tak menghentikan langkahmu demi kami semua yang ada di sini. Guruku, kami tahu tujuanmu tak semurah tumpukan harta dunia, tak seremeh pujian manusia. Hanyalah doa tulus yang bisa kami persembahkan. Semoga segala perjuanganmu
menjadi pertolongan di akhir kelak. Untuk Tuhan, kami dari segenap tingkat tahfiz mengucapkan Selamat Hari Guru 2022. Mungkin kami menundanya selama 2 hari, tapi kami tidak akan pernah lupa bahwa engkau adalah guru kami. Maka walaupun mungkin bukan pada saatnya kita melaksanakan pada saat yang tepat kemarin tanggal 25 November kemarin, tapi bagi kami mungkin setiap hari itu adalah hari guru. Apalagi untuk tingkat tahfiz, mereka itu sangat beruntung karena yang paling dekat dengan Nini Tuhan adalah tingkat tahfiz yang selalu memberikan nasihatnya, wejangan-wejangannya dibandingkan dengan tingkat yang lain, karena mereka selalu dikontrol oleh engkau, wahai guru. Mungkin ada yang disampaikan kepada kami dari kepada tingkat tahfiz dan Tuhan, kepadanya dipersilahkan. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para santri, para hafiz, para hafizah, hafizahullah wa hafizakunallah. Pertama, Pak Tuan ucapan terima kasih. Walaupun yang sepantasnya berterima kasih itu sebanyak-banyaknya adalah murid pada gurunya. Tetapi guru harus selalu memberikan contoh suri tauladan. Bagaimana murid berterima kasih kalau guru nggak pernah berterima kasih? Dan ucapan terima kasih itu merupakan ajaran syariat. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka sebenarnya dia enggak pernah berterima kasih, enggak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Maka kalau ada kebaikan dari orang lain, ucapkan terima kasih.
siapapun dia. Itulah ajaran agama kita, bukan sebatas sesama muslim. Non muslim pun kalau berbuat baik kita ucapkan terima kasih, bukan sebatas jenis kita manusia, bahkan pada makhluk lain pun kita berterima kasih. Bahkan mungkin benda-benda yang tak bergerak pun, kalau dia mendatangkan kebaikan, kita ucapkan terima kasih. Karena hakikatnya semuanya datang dari Allah, sehingga kepada siapa dan apapun kita berterima kasih. Itu hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Yang sepantasnya mengucapkan terima kasih yang tak putus-putusnya, kitalah yang jadi murid. Karena kebaikan guru itu sudah tidak sebanding lagi dengan apapun yang kita berikan. Apalagi yang kita berikan hanya materi, hadiah, harta benda, dan apapun, dan kita akan bisa membalasnya, karena satu huruf yang kita pelajari sebanding dengan perbudakan. Lalu bagaimana dengan 2 huruf? Dan kita sudah belajar berapa huruf? Bahkan baca Quran sampai khatam, sudah berapa huruf Al-Quran itu? Sehingga pantaslah kalau terlintas dalam benak kita tidak senang dengan apa yang diperintah guru, itu sudah namanya durhaka sama guru. Karena dia sudah tiada bandingnya. Kalau kita renungi lagu tadi, maka pantaslah murid itu adalah suatu yang hina di dalam atau di hadapan gurunya, sehingga dia layaknya seperti mayit, gak boleh bergerak apapun. Yang kedua, nyambungnya kita dengan guru kalau kita sehati. Sehati berawal dari sejasad atau sebadan. Kita harus mengikuti guru kita melalui mencontoh, melihat gerak-gerik badannya, bagaimana dia tidur, bagaimana dia melangkah, bahkan bagaimana dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebadan saja belum sama, bagaimana mau sehati, seakal pikiran, atau seruh, atau sejiwa? Itu tingkatan tinggi itu. Sekarang berusaha dulu supaya sebadan, gerak-gerik badan kita sama dengan gerak-gerik badan guru kita. Kalau belum mampu, cari mana yang mampu kita kerjakan sebadan itu. Karena di akhir zaman ini banyak waktu, banyak peluang, banyak media,
banyak tempat kita bisa menggali ilmu, tapi tak banyak orang mendapatkannya. Ya, mau belajar kitab apapun, klik langsung di Google, semua ada, semua ilmu sudah ada, tapi mereka tidak menemukan hakikat ilmu karena tidak sebadan. Kita itu kan apa namanya itu, ya, tidak sebadan. Walaupun nonton video-video ceramah misalnya, tidak sehebat kita hanya duduk dengan guru. Artinya duduk saja dengan guru lebih hebat daripada mendengarkan 1 juta ceramah di dalam Google itu. Nah, duduk saja seperti ini, walaupun Pak Tuan nggak berikan nasihat, duduk saja ini, karena memandang wajah orang alim sama pahalanya dengan 1000 kali sholat sunnah. Sama juga dengan duduk saja, ya, duduk sejenak saja, sesaat atau sedetik, itu maknanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Ya ampun, dedeman, dedadokol di gurun. Itu namanya sebadan. Dokol berek-rek, bermuwajah, bertatap muka dan bermuwajah. Ini yang zaman modern ini sudah tidak mengindahkan adab-adab menuntut ilmu, yaitu bermuwajah. Kenapa para sahabat cerdas-cerdas? Karena langsung bermuwajah dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika wafatnya baginda Rasul digantikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, masih baik dan indah zaman itu, karena masih ada para sahabat yang lain seperti Umar, Utsman, Ali. Ketika Abu Bakar mangkat diganti dengan Umar, maka berkurang para sahabat-sahabat yang cerdas itu. Banyak yang meninggal seperti Abu Bakar dan lain-lainnya. Umar mangkat diganti oleh Utsman, sahabat makin berkurang. Umar sudah meninggal. Demikian juga Utsman pun mangkat diganti dengan Ali. Makin banyak para sahabat yang meninggal dunia, tapi makin sedikit orang yang cerdas. Sehingga ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Sayyidina Ali, kenapa ketika Anda menjadi khalifah, kita ini makin cekcok, perang sana sini, perang saudara?" Sayyidina Ali dengan tenang menjawab, "Ya benar, karena ketika Abu Bakar jadi khalifah, semua tenang, damai, bahkan Islam tersebar makin luas, tidak ada peperangan, karena rakyatnya adalah Umar, Utsman dan saya, orang-orang terbaik." Ketika Umar menjadi khalifah masih sama dengan Abu Bakar, karena rakyatnya masih cerdas-cerdas sekelas Utsman dan saya. Ketika Utsman jadi khalifah,
Masih ada sahabat tersisa, sahabat-sahabat yang cerdas seperti saya. Tapi ketika saya jadi khalifah, rakyat saya adalah kalian yang senang mengadu domba, yang senang perang dengan sesama saudara. Semua sudah habis, rakyat yang terbaik itu. Karena jauh daripada orang-orang baik. Sehingga kalian kalau jauh dari orang baik, jangan harap bisa bahagia dunia, bisa bahagia akhirat. Nah, ini pesan Pak Tuan, usahakan sebadan dulu sama gerak-gerik kita. Bagaimana guru kita sholat, tepat waktu sholatnya, tidak seperti kita, ya. Tidur di rumah guru pun masih nggak sholat subuh, ya. Nah, gitu kan, belum sebadan. Bagaimana mau seakal pikiran? Bagaimana mau sehati? Atau lu paling tinggi sejiwa, ruhnya menyatu dengan gurunya. Itu yang akan selalu bersama walaupun guru sudah mati. Kalau sebadan saja nggak bisa, nah ini yang bahaya. Nggak ada gurunya di tempat, maka dia pun kembali berbuat tidak baik. Mau bolos lah, gak mau murojaah lah, nggak ada guru, nggak ada yang awas, karena masih sebadan dan belum baik sebadannya. Bagaimana musakal pikiran? Karena banyak juga alumni dari sini sudah beda akal pikirannya dengan gurunya, membid'ah-bid'ahkan gurunya, mengkafir-kafirkan gurunya, memunafikkan gurunya, bahkan berani mengklaim gurunya masuk neraka. Apa salahnya? Belum sebadan dengan gurunya, belum seakal pikiran dengan gurunya. Bagaimana mau sehati? Nah, lebih-lebih sejiwa. Kalau sudah sejiwa, tiap detik dia ingat gurunya. Ya, guru saya, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nah, ini ya. Pak Tuan sekarang ini nggak bisa disentuh. Sukanya cepat nangis sebenarnya. Pak Tuan tadi sebenarnya nangis tapi malu dilihat nangis, nanti semuanya ikut nangis. Ya, Pak Tuan nangis saja, ikut nangis. Apalagi Pak Tuan celaka, itu udah ada tanda-tanda sehati namanya itu. Ini rebak Pak Tuan kererene itu. Ya, bukan sehati lagi, secelaka namanya, mencelakakan gurunya. Ya, bela guru kita, walaupun kelihatannya secara luarnya salah misalnya, tetap kita bela. Kebaikannya kita bela, bukan keburukan atau kesalahannya, itu kebaikannya. Arak dengan ngelengyangnya tetap terbela guru ente, karena guru no wandara tandingnya biang itu manfaat. Si ketelu yang Pak dan berikan nasihat guru. Nah, ita masih pemahaman guru no, guru dunia
Iya kan? Karena sida biang dah hadiah guru-guru dunia dah biang dah. Guru-guru sekolah dah biang nah. Yang pendengar Tuan Guru Muammar, Syekhuna Syekh Dunia. Syekhuna no guru kita, maksudnya guru yang ada di Darul Falah, maksudnya Syekhuna mulai dari Syekh Abahar Muhyiddin, setia ada terus tuan guru Darul Falah. Itu Syekhuna, guru-guru kita. Mengajarkan dunia akhirat. Beda dengan Syekh dunia yang hanya mengajar sebatas dunia. Bukannya tidak baik, baik juga, tapi jangan sampai melupakan yang Syekhuna, guru dunia akhirat kita. Jadi guru ngaji itu guru dunia akhirat, itu bukan hanya akhirat sebenarnya, dunia akhirat. Karena ajarnya itu bagaimana bertingkah laku menghadapi kehidupan di dunia ini. Lalu kita lupa, kalah sih anak-anak TK Al-Hamidi. TK Al-Hamidi itu kunjungan ada guru-guru ngaji ya nih, biang hadiah. Ya, itu kan guru-guru sekolah dunia biang deh. Karena biang itu dunia. Nah, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan memuliakan kemuliaan kita kepada mereka semua. Ya, siapapun guru kita muliakan. Lebih-lebih guru akhirat kita, Syekhuna. Nah ini, sehingga kapan-kapan kalau ada hari guru, sempatkanlah kepada guru-guru ngaji kita. Sang ingat guru Iqra nelek saya beriak pada batur namun dia mampu dengan 2, dengan 3, dengan 5, dengan 10. Dedan yang guru ngaji Iqra telai biang ya hadiah mana ya jilbab munanina, sandal lamun mama, atau sekedar pecel jegoang. Ya, nah, itu sebadan sudah dia. Nah, terakhir, mohon maaf, sama seperti tadi, yang harusnya lebih banyak minta maaf murid, bukan guru. Ya, tapi guru minta maaf untuk memberi contoh kepada murid agar murid harus lebih banyak minta maaf kepada gurunya. Nah, sehingga mohon maaf jika sementara ini Pak Tuan tidak banyak standby duduk bersama karena banyaknya undangan sekarang ini. Seperti kemarin sampai terulek ngebang maghrib sampai balik. Ya, kalau zikir bilang kalam terlalu zikir. Jarak ni mati terus sambutnya dong dengan mati ini. Ya, nah tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta Pak Tuan untuk tetap mengawasi. Bagi yang punya hati, dia pasti akan tersentuh hatinya. Ya. Tapi kalau sebatas badan saja interaksi kita, maka pasti ada batasnya. Mun Pak Tuan lalu undangan, ditemuk kita Pak Tuan, rugi lah itu. Karena hanya sebatas badan. Tapi kalau sehati, walaupun Pak Tuan di mana-mana, misalnya pergi ke Mekah umroh, tetap dia ada di depan kita. Itu sehati. Nah, ya. Nah, sehingga mohon maaf. Jadi kalau Pak Tuan berikan contoh menurut atau secara lahiriah mungkin tidak baik. Dan hadir Pak Tuan, tidak baik memang itu.
dinawa hadir, lalu undangan-undangan diri, tapi jangan dianggap itu tidak baik. Nah ya, pandang dengan hati. Dia pasti ingat dimanapun guru berada, seorang guru pasti ingat dengan muridnya. Nah itulah syekhuna, tidak seperti syekh dunia, lupa angna itu. Namun syekhuna pasti ingatnya itu. Nah, Rubin bin nikahang alumni merari. Ya. Nah, ingat Pak tahun ini murid no. Ingat saya. Tapi kebanyakan murid kirang lupa le guruna. Ya. Namun syekh dunia jana ingat nagade. Namun syekhuna ninuang ingatna. Nah, untang ini tingkat tahfiz ingatna syekhuna. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti akan menjadi inspirasi buat santri yang lain. Bukan hanya kita memberi hadiah kepada syekh dunia, tapi kita berusaha yang sepantasnya kita beri hadiah adalah syekhuna, guru-guru ngaji. Mungkin sampai di sini. Hadanallah iyyakum ila sabilil muttaqin wa ila hidayatil muttaqin wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bodoh, dek mana anu lagone hataman? Garis tengah. Oh iya. Silakan, boleh foto-foto. Sang mama doang. Nina bagi dua masih. Ya. Si 5 juz doang. 10-20 juz. Mama jelema.